Pondok Pesantren Lirboyo terletak di Kota Kediri, Jawa Timur. Pesantren ini dikenal sebagai salah satu yang tertua dan terbesar di Indonesia. Didirikan pada tahun 1910 oleh Kiai Haji Abdul Karim, Lirboyo telah menjadi pusat pendidikan agama Islam selama lebih dari 1 abad. Ribuan santri dari berbagai daerah di Indonesia menimba ilmu di pesantren ini setiap tahunnya. Sebagai pesantren berusia lebih dari 100 tahun, Lirboyo memiliki banyak bangunan tua bersejarah. Untuk menjaga kelestariannya, pihak pesantren rutin melakukan perawatan dan renovasi. Kegiatan perawatan dilakukan secara berkala dan melibatkan tenaga ahli di bidang konstruksi. Selain itu, para santri yang memiliki keterampilan teknis juga turut membantu proses renovasi. Pemantauan kondisi bangunan dilakukan tidak hanya oleh pihak internal pesantren. Pemeriksaan eksternal juga dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk memastikan keamanan dan kelayakan bangunan. Dengan jumlah santri mencapai sekitar 50.000 orang, keselamatan dan kenyamanan menjadi prioritas utama. Setiap renovasi difokuskan agar fasilitas tetap kokoh dan layak digunakan untuk kegiatan belajar maupun tempat tinggal santri. Pihak pesantren berharap pemerintah turut berperan aktif dalam membantu pembangunan fasilitas pendidikan keagamaan. Selama ini pembangunan sebagian besar dilakukan secara swadaya oleh pengasuh pondok. Dukungan masyarakat dan para wali santri menjadi kekuatan utama dalam menjaga semangat kemandirian serta gotong royong Pondok Pesantren Lirboyo. Ucapkan bela sungkawa dan ikut prihatin atas kejadian yang ada di Pondok Al-Khosini Buduran dan Pondok Tua. Bahkan menurut cerita itu Mbah Yai Abdul Karim juga pernah mondok di sana dulu. Ini Pondok Tua. Ya, Lirboyo sudah mengantisipasi agar hal-hal itu tidak terjadi sudah lama. Jadi dulu di Lirboyo punya tradisi ketika bangun pondok itu dilakukan oleh para santri sendiri. Jadi Mbah Yai Abdul Karim ketika pertama kali merintis pesantren ini, tugasnya yang ngaji. Kemudian kamar-kamar itu yang bangun santri-santri sendiri dari masing-masing. Semisal dari Blitar itu bangun kamar sendiri, dari Magelang bangun kamar sendiri, dari Cirebon bangun kamar sendiri. Nah, dulu memang belum termanage secara bagus, dulu masih dilakukan oleh kedaerahan. Tapi sekarang sudah ditata dengan bagus, bahwa kalau daerah-daerah pengen membangun asrama, ini daerah hanya diberi hak untuk mengumpulkan dana saja. Kemudian tentang konstruksi dan tata ruang ini pondok pesantren yang memanage, sehingga kekuatan konstruksinya, tata ruangnya ini pondok pesantren punya tenaga profesional yang membantu agar satu kekuatan konstruksinya dan juga tata ruangnya ini bisa lebih baik lagi. Ya, untuk pemeliharaan gedung-gedung yang tua ini untuk di Lirboyo seperti apa sejauh ini? Sudah dilakukan untuk bangunan-bangunan tua sudah banyak kita rehab ya, untuk bagaimana supaya tidak membahayakan kepada santri yang menempatinya. Insya Allah sudah dilakukan. Kalau untuk harapan mungkin perhatian dari pemerintah, dari Pondok Pesantren Salaf sendiri seperti apa?
Ya, hikmah atau harapan setelah kejadian di Al-Khozi ini, satu, pemerintah mestinya memberikan kontribusi ya terhadap pesantren. Ya, selama ini pesantren kebanyakan adalah mandiri, didirikan oleh pengasuhnya bersama masyarakat, atau mungkin dengan wali santri secara mandiri. Ya, tidak begitu mengharapkan kepada pemerintah. Ya. Selama ini seperti itu, khususnya di Lirboyo itu. Bahkan dulu Mbah Abdul Karim lebih lagi, tidak menerima sumbangan pemerintah. Tapi di Lirboyo sekarang sudah ada rusunawa, ya, karena memang kebutuhan wali santri dan santri yang sangat luar biasa. Dan Lirboyo sekarang itu santrinya ada 40.000 ya, yang mungkin di sana sekitar kita kira 20.000 lah. Itu kan membutuhkan ruang kelas dan juga asrama yang sangat banyak. Alhamdulillah kemarin ada dari Dirjen PU ya sudah tinjau lokasi kana untuk mengecek ya struktur bangunannya. Alhamdulillah Lirboyo termasuk bagus lah konstruksinya.